Tak peduli Jepang main dengan tim utama atau cadangan, Egy Maulana, timnas Indonesia bakal menang. Media Malaysia sindir timnas Indonesia usai kalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Modal penalti. Tom Haye senang sekaligus kecewa timnas Indonesia lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini katanya. FIFA nobatkan Ricky Kambuaya, penguasa lini tengah, usai tampil memukau lawan Cina. Permata dari Papua. Tak peduli Jepang main dengan tim utama atau cadangan, Egy Maulana, timnas Indonesia bakal menang. Bintang tim nasional, timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri memastikan target Garuda selanjutnya mengalahkan Jepang. Egy tak peduli Jepang akan memainkan tim utama atau skuad cadangan, sebab hal tersebut akan mengubah target Garuda, yakni menang di matchday terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Jepang di Stadion Suita, Osaka, Selasa 10 Juni 2025 mendatang. Matchday terakhir grup C ini sudah tidak menentukan apa-apa bagi kedua kesebelasan. Jepang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026, sementara skuad Garuda melangkah ke babak keempat kualifikasi. Karena situasi itu, ada kemungkinan Samurai Biru julukan timnas Jepang tidak akan menurunkan skuad utamanya. Apalagi sebelumnya, Jepang memang tidak memainkan pemain terbaiknya dan membuat mereka kalah 0-1 dari Australia. Terkait hal itu, Egy tak ingin ambil pusing. Pemain Dewa United tersebut menegaskan kalau timnas Indonesia bertekad meraih kemenangan, terlepas Jepang memainkan pemain inti atau cadangan. Kan belum tahu nih, Jepang, skuad kedua atau tidak. Lawan Australia kemarin kayaknya mereka mainin pemain muda kalau enggak salah, bisa jadi skuad utama, kata Egy, tapi skuad pertama, kedua, ketiga sama sajalah. Yang penting semua pemain pasti ingin menang, kita ingin menampilkan yang terbaik. Jadi ingin memberikan kesan yang terbaik di laga terakhir di grup ini, tegasnya. Soal persiapan tim, Egy menjelaskan sejauh ini tidak memiliki kendala. Kata dia, seluruh pemain siap mengikut instruksi yang diberikan Patrick Kluivert dan memberikan penampilan terbaiknya di laga terakhir grup C. Yang pasti kita menjalankan taktik apa yang diinginkan pelatih. Sampai sana, Jepang, kita langsung latihan dan ikutin apa yang diinginkan pelatih. Jadi saya rasa semua pemain siap untuk bermain, siap untuk tunjukin yang terbaik, ujar Egy. Timnas Indonesia sudah dipastikan tidak memiliki peluang untuk naik ke posisi 2 klasemen grup C. Dengan koleksi 12 poin dan berada di peringkat keempat, mereka tidak akan mampu mengejar Australia yang saat ini menempati posisi kedua dengan 16 poin. Dengan satu laga tersisa, timnas Indonesia hanya berpeluang finish di posisi ketiga atau keempat. Posisi akhir mereka akan ditentukan oleh hasil laga melawan Jepang serta pertandingan antara Arab Saudi dan Australia. Pasalnya, skuad Garuda hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi yang kini berada di peringkat ketiga. Media Malaysia sindir timnas Indonesia usai kalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Modal penalti. Media Malaysia, One Football Mai, sindir timnas Indonesia usai kalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menyebut kemenangan itu didapat hanya modal penalti. Kemenangan atas Cina jadi krusial bagi timnas Indonesia. Hasil itu pun turut membawa skuad Garuda pastikan diri lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil manis diraih timnas Indonesia saat jamu Cina dalam matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Skuad Garuda sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0. Gol sematawayang ini dicetak oleh Ula Romeni pada menit ke-45. Kemenangan timnas Indonesia jadi sorotan berbagai pihak, termasuk media Malaysia. Mereka bahkan memberi komentar sindiran. Modal penalti, tulis akun X One Football Me. Sontak, unggahan itu mengundang reaksi beragam, utamanya dari netizen Indonesia. Mereka turut membandingkan prestasi yang diraih timnas Malaysia. Yang penting timnas Indonesia menang, tulis akun Bay, kemenangan tetaplah kemenangan. Melawan Tanjung Verde, kekalahan tetaplah kekalahan, timpal netizen lainnya. Jangan hilang kalau tak lolos Asian Cup ya, tulis Ca. Timnas Indonesia pun kini sudah dipastikan lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu, asa lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Kini, timnas Indonesia menduduki posisi keempat di klasemen sementara grup C dengan 12 poin. Skuad Garuda masih sisakan satu laga lagi di grup C, yakni melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Tom Haye senang sekaligus kecewa timnas Indonesia lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini katanya. Gelandang andalan tim nasional, Timnas Indonesia, Tom Haye,
merasakan perasaan campur aduk usai Garuda menang 1-0 atas Cina. Haye senang karena membawa timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namun ia juga kecewa karena tak bisa mengantarkan Garuda lolos langsung. Ya, timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah skuad Garuda menang 1-0 atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis 5 Juni 2025 lalu. Kemudian juga dari hasil kekalahan Bahrain dari Arab Saudi di matchday ke-9 grup C. Haye pun senang karena perjuangan Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tak berakhir. Kini, mereka hanya perlu berjuang lagi di putaran keempat pada Oktober mendatang. Saya merasa baik, saya rasa semua orang juga merasa baik, tentu saja. Kami lolos ke fase playoff berikutnya, babak keempat kualifikasi, ujar Haye. Haye sedikit menyesal karena gagal membawa timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan finish 2 teratas. Jalan itu sudah tertutup dengan situasi skuad Garuda di klasemen sementara grup C saat ini. Namun begitu, Haye tetap bangga karena bisa membawa timnas Indonesia melangkah hingga ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang berusia 30 tahun itu memusatkan fokusnya ke laga terakhir grup C kontra Jepang di Stadion Suita Selsa 10-6 mendatang. Sayangnya, kami memang mencoba untuk merebut posisi kedua, tetapi pada akhirnya itu tidak memungkinkan lagi, ujar dia. Saya pikir kami bisa bangga dan bahagia karena berhasil lolos ke fase berikutnya, dan kami masih punya segalanya untuk diperjuangkan. Saya fokus ke pertandingan berikutnya melawan Jepang, tegas Haye. FIFA nobatkan Ricky Kambuaya, penguasa lini tengah, usai tampil memukau lawan Cina. Permata dari Papua. Kemenangan tipis timnas Indonesia 1-0 atas Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni lalu tidak hanya mengangkat posisi Garuda di ranking FIFA, tetapi juga mencuri perhatian Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA. Secara khusus, FIFA menyoroti penampilan memukau gelandang andalan timnas Indonesia, Ricky Kambuaya. Bahkan, situs resmi FIFA memberikan julukan yang begitu elegan kepada pemain berusia 28 tahun itu, yakni Permata dari Sorong, Papua Barat. Julukan ini diberikan atas kontribusi luar biasa dan performa apiknya sepanjang pertandingan. Meskipun gol kemenangan dicetak oleh Ular Romeni dari titik putih, Kambuaya memang menjadi salah satu motor serangan timnas Indonesia. Ia menunjukkan energi yang tak terbatas, visi bermain yang brilian, serta kemampuan distribusi bola yang sangat krusial di lini tengah. Penampilannya yang konsisten dan penuh determinasi dalam menghadapi tekanan dari tim Cina berhasil memukau banyak pihak, termasuk para pengamat sepak bola internasional. Ujian dari FIFA ini menjadi bukti nyata pengakuan global terhadap talenta-talenta lokal Indonesia. Ricky Kambuaya, yang berasal dari Sorong, Papua Barat, adalah contoh nyata bagaimana kualitas individu pemain Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Kemenangan atas Cina sendiri sangat penting bagi timnas Indonesia, membawa mereka melesat 6 peringkat ke posisi 117 dalam ranking FIFA terbaru. Ini juga memastikan langkah Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Permata dari Sorong ini diharapkan dapat terus bersinar dan menginspirasi lebih banyak talenta muda dari seluruh penjuru Indonesia untuk mengejar mimpi di kancah sepak bola internasional. Pengakuan dari FIFA ini adalah dorongan besar bagi Ricky Kambuaya dan seluruh skuad Garuda untuk terus memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.